Baik, Ustaz-Ustazah yang dimuliakan Allah, kita mulai acara pada pagi hari ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Yang dimuliakan, yang kami hormati Ustaz Abdul Karim hafizahullah, dan kemudian Ustaz-Ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada pagi hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup udara yang segar ini. Udara yang gratis ini ya, yang mana ketika di rumah sakit kita harus membayar berjuta-juta rupiah. Ini patut kita syukuri dengan ucapan alhamdulillah. Kemudian salawat serta salam kita curahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir. Baik, Ustaz-Ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini izinkan saya untuk memandu acara kajian pada pagi hari ini, karena memang kebetulan qadarullah hari ini ada acara juga di Pondok Fatimah Zahra, sehingga Ustaz Tauhid ini berhalangan hadir. Kemudian beliau memasrahkan pada saya untuk memimpin acara pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya dan memberikan kita kelancaran hingga acara ini selesai. Baik, selanjutnya sebelum acara ini dimulai, dimohon untuk para ustadz bisa maju ke depan, Ustadz, biar bisa merapat. Kalau saya pernah mengikuti teman-teman kita di organisasi lain, itu merapat sampai daun-daun gugur itu tidak menyentuh tanah. Jadi daun-daun gugur itu jatuhnya ke kita, bukan ke tanah, katanya begitu. Saudara sudah rapat, alhamdulillah. Kemudian langsung saja acara pada ini kita berikan oleh Ustaz Abdul Karim, melanjutkan tema kita Rasulullah Sang Guru. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Ayuhal asatidzah wal ustadzat rahimani wa rahimakumullah. Syukur kepada Allah di pagi hari ini kembali Allah izinkan kita mengkaji ayat-ayatnya, mentadaburi hadis-hadis Rasulnya. Dua panduan itu yang insya Allah akan membawa kita ke jalan yang benar. Dan mari kita luruskan kembali niat kita. Tanda cinta kita kepada Allah adalah meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tanda kita meneladani Rasulullah adalah membaca sirah beliau. Maka harus menjadi sebuah kebanggaan dan ciri orang yang takjub dengan seseorang, dia akan gali hal-hal yang terkait. Kita kalau ngefans dengan orang mesti mengulik
data, bagaimana gaya bicaranya, bagaimana cara jalannya, bagaimana dia mengisi kehidupannya, itu bagian dari tanda orang jatuh cinta, suka. Nah, sama kita cinta sama Nabi, tidak cukup hanya dengan mengatakan saya mencintai, tapi kita harus mengenal. Makanya ada istilah tak kenal maka ta'aruf ya, biar kenal. Sampai bab kedua ya, cara kedua ya. Saya manut yang ingat. Baik di tangan guru, sebagian sudah ada buku Rasul Al-Muallim wa Asalibuhu fi Ta'lim. Kita sampai pada halaman 111. Metode Nabi dalam mengajar, yaitu mengajarkan secara tadarruj bertahap. Dan ini logis. Allah saja menciptakan langit 6 hari. Sab'a samawatin tibaqa. Allah hendak mengajarkan kepada kita, Allah yang maha segalanya saja mengajarkan apa? Tahapan. Bukan nggak bisa Allah menciptakan langit 7 lapis langsung 1 detik. Bisa nggak? Bisa. Kenapa Allah butuh 6 hari? Kata Ibnu Abbas, Allah hendak mengajarkan tentang tadarruj. Sesuatu itu harus bertahap. Ada tangga, ini anak tangga ini ada mungkin 20 anak tangga ini. Bisa nggak dari tangga 1 ke 10? Bisa. Tapi kalau nanti jatuh fatal. Ya. Bisa aja orang loncat tapi nanti bisa jatuh, terpeleset jatuh. Dan jatuh sering sekali menghadirkan trauma. Kalau sudah trauma terkadang nanti melahirkan apa? Kebencian. Nah, itu yang berbahaya. Maka mengajarkan Quran tidak hanya sekedar anak ditarget harus hafal sekian, nggak hafal dihukum. Ya. Anak munculnya mau menghafal itu karena ketakutan. Nah, maka yang terjadi nanti ada istilah trauma pendidikan, ini yang berbahaya. Akhirnya anak benci Quran, benci ngaji, ya, benci sholat, benci adzan, karena waktu yang paling tidak mengenakan begitu suara adzan, karena ayahnya sudah siap-siap pakai alat pukul. Itu yang namanya buah ini bisa aja pohon itu mati sebelum berkembang karena nggak paham tahapannya. Biasanya sesuatu yang tergesa-gesa itu tidak baik. Makanya ada istilah mendidik bukan mendadak. Nah, itu termasuk questionnya beberapa pakar praktisi pendidikan ya. Mendidik bukan mendadak. Karena mendidik itu Al-Quran sendiri mengajarkan seperti petani. Para guru bisa buka surat Al-Fatah ayat yang terakhir. Ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman menggambarkan tentang kehebatan Rasulnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam digambarkan Muhammadun, Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujada yabtaguna fadla minallahi wa ridwana. Sampai pada ayatnya yang Allah sampaikan kazar'in akhraja syad'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqih yu'jibu zura. Jadi kalau Allah surat Al-Fatah ayat 29 ya. Ini permisalan dalam Injil. Ya. Jadi makanya Nabi Isa itu tugasnya 2. Beliau sampaikan Allah abadikan dalam surat As-Saff ya. Apa tugasnya itu? Inni Rasulullah ilaikum musaddiqal lima baina yadayya minat Taurah. Tugasku membenarkan yang dibawa Nabi sebelumku dengan Tauratnya. Yang kedua mubasyiron bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Mubasyiron itu apa? Pemberi kabar gembira. Orang kalau ngasih kabar gembira sambil senyum apa merengut? Ya? Senyum kan? Berarti ini bangga Isa. Ya. Kabarnya dibawa kemana-mana, disampaikan ke setiap pengikutnya bahwa saya ini tugasnya ngasih kabar kalian sambil tersenyum, senang bangga. Penerusku, penggantiku, penutupku adalah Ahmad atau
Muhammad. Nah di Injil disebutkan itu pengikut Rasulullah itu ya tadi asyidda alal kufar ruhama bainahum. Bagaimana cara mendidik kok melahirkan tadi dua sikap yang luar biasa tadi. Ternyata seperti zar'in ya, itu seperti bibit benih. Ya, ini misalnya benih ini ya. Ya, benih ini kan harus tumbuh. Nah, kalau mau tumbuh disemai kan? Ya, disemai di mana? Di tanah ya. Ya, kemudian untuk merawatnya dengan dua cara kan? Satu disiram, dua di pupuk ini. Ya sama ini siram untuk pupuk. Ini yang kedua dijauhkan dari hama ya. Dan jauh dari hama. Pendidikan tuh begini. Jadi tidak cukup kalau bahasa syariat basyiron wa nadhiran. Basyiron itu disiram, dimotivasi. Jadi anak itu harus disenengkan dulu, banyak dimotivasi, banyak dibesarkan hatinya, banyak dipuji. Itu konsep dalam Islam, basyiron. Makanya Nabi bersabda, yassiru wala tu'assiru. Buat muridmu senang, jangan buat tertekan. Tuh, ini penting kunci dalam mendidik. Ya. Basyiru wala tunassiru. Jadikan muridmu mendekat, jangan wala tunafiru, jangan buat orang menjauh. Nah, ini konsep pendidikan Nabi ya. Nah, bagaimana mendidik itu digambarkan seperti petani, maka butuh tahapan. Nah, tema kita adalah pagi ini ada tadarruj dalam mengajar atau pendidik. Diceritakan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini, mohon maaf, saya tidak masuk ke teknis mengajar ya, karena ini bukan tema tentang apa namanya pengajaran ya, tapi saya bicara konsep ya. Konsep ini adalah gambar besar atau kurikulum besar. Nanti menerjemahkannya bisa bicara di tempat lain ya, tapi kita bicara konsep. Konsepnya adalah mendidik itu seperti petani. Adapun aplikasinya seperti apa nanti di ruang lain tentunya ya. Saya nggak bicara aplikasi, bicara konsep. Saya sering menyampaikan ya, bahwa konsep itu ketika bicara konsep, ini bicara tentang sesuatu yang sudah baku dan diuji. Sementara kalau bicara tips pendidikan, itu bicara tentang teknis yang belum tentu. Di sana berhasil, di sini berhasil belum tentu. Ya, itu digambarkan seperti cincin ya. Cincin itu kalau saya pakai, misalnya saya pakai cincin itu, ya bisa jadi cocok karena mungkin satu jarinya nggak gede. Ya, ketika ada yang seneng, Ustaz bagus sekali cincinnya, boleh saya coba atau saya minta, boleh dipakai. Nggak cocok itu karena tangannya lebih gede, nggak masuk itu. Itu tips itu. Di saya cocok, di antum belum tentu cocok. Tapi kalau konsep itu yang penting panduannya apa, nanti nerjemahkannya tergantung kemampuan kita melihat situasi dan kondisi murid bisa beda. Kita bicara konsep, bicara Quran lah. Konsep Nabi adalah tadarruj bertahap. Disimak di situ ada hadis Nabi SAW, bukan hadis Nabi ya. Asar, pengakuan seorang sahabat Nabi SAW. Rasul diceritakan nih oleh para sahabatnya. Salah satunya dari riwayat Jundub bin Abdillah. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawiratun. Kami dulu menjadi murid Nabi itu para pemuda-pemuda sebaya. Ya, jadi fityan atau fata, pemuda ya. Fata'allamnal imana, kami diajari Nabi untuk belajar iman qabla an nata'allamal Qur'an, sebelum kami diajari Al-Qur'an. Ini kunci. Iman sebelum Al-Quran. Summa kemudian ta'allamnal Quran. Berangsur-angsur turun Al-Quran. Nah, berangsur-angsur itu berapa tahun? 23 tahun ya. Maka setiap turun syariah itu fazdadna bihi imanan. Bertambahlah apa? Iman kami. Nah, jadi
Ini penting dalam hal konsep. Konsep Nabi itu jelas, iman sebelum Al-Quran. Ya. Nanti maksudnya apa ini? Ya, ini dikaji oleh para ulama ini. Ya. Ya. Padahal kandungan Al-Quran itu ya iman itu. Ya, kalau tarik kan begini, kandungan Quran itu ya iman. Iman itu bagian dari kandungan Al-Quran itu. Tapi mengapa sahabat cerita, kami diajari Nabi iman dulu sebelum Al-Quran. Ya. Maksudnya adalah ini tentang lebih kepada substansi atau iman. Iman itu dari kata amana, yu'minu, imanan. Apa artinya? Percaya. Maka sahabat itu dibuat percaya dulu dengan bahwa semua nanti yang disampaikan Allah dalam Quran pasti benar. Ancamannya pasti nyata. Yang dijanjikan pasti dipenuhi. Nah, itu yang dibangun. Makanya maksudnya membangun iman ini. Ya. Bukan berarti tidak mengajarkan ayat Al-Quran. Ya. Maka ketika Nabi SAW ya, mengajarkan itu tentu dengan tahapan, maka dilihat nanti. Maka mengapa ini ibu-ibu misalnya, mbak-mbak, ustadzah-ustadzah, surat apa yang mewajibkan jilbab? Hah? Al-Ahzab ayat berapa? Hah? Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrusna tabarrujal jahiliyah. Ya. Itu masih umum ya, tinggallah di rumahmu dan jangan tabarruj sebagaimana tabarrujnya orang-orang jahiliyah. Ada yang lebih spesifik tuh, ya ayuhan nabi, kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ya, yudnina alaihinna min jalabibihinna. Digambarkan ini oleh para sahabat. Maka kami ketika itu melihat Madinah seperti ada burung gagak yang banyak. Jadi ini mengapa ulama beristihad bahwa kenapa jilbab itu para ulama bukan mewajibkan ya, afdalnya adalah yang hitam. Ya, itu istihadi karena tadi digambarkan seperti burung gagak, itu gagak warnanya apa? Hitam. Ini bukan berarti enggak hitam, enggak apa? Enggak syar'i ya. Cuma hitam ini lebih apa? Lebih enggak tahu nek sunnahnya saya enggak tahu ya. Karena nek sunnah itu sesuatu yang harus ada dalilnya nyata gitu ya. Ya. Tapi digambarkan oleh para sahabat begitu hitam. Nah, ada yang mengatakan hitam itu tidak lebih menarik. Kan tujuan berjilbab itu membuat lawan jenis tidak tertarik ya. Tapi bukan berarti kemudian lusuh, kumel, tidak rapi, begitu lihat muntah-muntah kan ya enggak gitu juga ya. Ya. Tapi kan juga yang penting tidak membuat apa namanya tujuannya lawan jenis tertarik. Makanya libasus syuhrah itu dibenci ya, meskipun hitam tapi kemayu syuhrah itu ya, bangga itu ya, itu juga nggak baik itu ya, gitu. Kan nggak ada jaminan ya. Cuma kalau pink sama apa ungu ya mungkin lebih menarik gitu ya, makanya hitam itu dibahas lebih netral, lebih baik itu. Nah, kenapa para sahabat itu begitu turun wahyu tentang jilbab ini kemudian diceritakan kan, dia ambil semua apa yang didapatkannya. Ada yang punya gorden, ambil gorden, yang penting ditutup. Ada yang punya taplak meja, dipakai taplak, yang penting nutup. Nah, karena tadi summa ta'allamnal Qur'ana, kemudian setiap kami turun ayat Al-Quran, fasdadna bihi imanan, iman kami bertambah. Ini perintah Allah, wajib dilaksanakan. Maka bismillah, kami tutup. Nah, itu membangunnya itu bukan sebentar, keyakinan begitu, membangunnya lama sekali. Nah, makanya membangun iman itu sebelum mengajarkan Al-Quran. Nah, PR kita ini adalah bagaimana anak-anak cinta Quran.
tanpa dikejar-kejar dia hari-harinya memegang Al-Quran. Tanpa diancam-ancam dia akan nambah kecintaannya kepada Al-Quran. Jadi membangun iman itu lebih penting. Kenapa? Karena ini membangun kesadaran. Ya. Makanya ada orang-orang yang tadi saya sampaikan di awal kayak trauma pendidikan ya. Dia tidak paham ya bahwa anak-anak ini butuh tahapan. Ya, bahwa semua itu butuh tahapan. Allah sendiri menciptakan langit 6 hari itu karena Allah tahu tahapan itu hal yang logis harus dilalui. Makanya gagal mengajarkan sesuatu itu bukan kebaikannya, tetapi cara menyampaikan kebaikan yang tidak tepat. Ya, itu bukan Qur'annya yang salah, enggak. Quran enggak pernah salah. Tapi yang salah adalah bagaimana menerjemahkan, mengajarkan Al-Quran. Ya. Ini hadis pertama, disimak di halaman 111 itu yang bawa bukunya. Ini maksudnya belajar iman Al-Quran. Nah, bagaimana Nabi mengajarkan iman? Makanya sahabat itu dulu di awal-awalnya itu sering, kan 13 tahun ini membangun apa? Iman, akidah. Ini nggak ada syariah ini di sini, nggak ada syariah. Ya, nggak ada syariah, nggak ada. Karena ini membangun pondasi. Pondasi itu nanti paling menentukan. Kalau Quran bicara masalah mukmin itu seperti pohon. Saya sering ulang ya. Pohon itu ada 3 komponen. Apa aja itu? Akar, batang, buahnya. Mana yang ditunggu-tunggu? Ya? Mana yang ditunggu-tunggu? Buah ya? Semua orang menunggu buahnya. Tapi orang sering sekali lupa menyiapkan akar. Ya. Kan nggak ada. Ini musim apa ini? Mangga. Kan nggak ada. Kita silaturahim ke rumah kawan, lihat mangga, Masya Allah, akarnya mantap. Kan nggak ada kan? Ya. Mestinya buahnya mantap. Semua orang berharap buah, tapi kadang lupa memproses akar dan batang. Ini yang jadi masalah. Semua orang mimpikan ini, hafiz 30 juz, itu kan seneng. Ya, pakai mahkota itu, tapi dia lupa membangun akar itu jauh lebih susah sekali ya. Sehingga kalau digambarkan ada hafiz Quran, mohon maaf, subuhnya masih orang tuanya ngeluh, Pak Ustadz kalau pulang, Masya Allah, ya, ini subuh masih saya yang bangunkan ya. Begitu jam sibuk dia megang Quran terus sampai, mohon maaf, ini lantai kotor nggak pernah disapu padahal sudah kelas 3 SMP. Ini berarti kan ada yang keliru ini. Ya. Ya kan begitu. Ini kan jadi masalah kalau akhirnya ada asumsi orang pengen bojo hafidhoh sebab kemperuan. Ya, nggak rajin. Nah, ini kan jadi masalah nanti. Ya. Nah, ini kan gagal berarti. Ada akar yang terlewat, ada batang yang tidak tergarap. Sehingga dia ngejar apa? Buah. Yang penting 30 juz. 30 juz. Itu lama-lama senep yang di rumah itu. Ya, senep nggak? Kan melihat Quran seneng ya, megang Quran. Tapi kan ada wayah ya. Tapi nek wayah harusnya lantai kotor dibersihkan, piring numpuk malah murojaah gitu ya. Megang Quran. Loh, ini ada masalah di sini nih ya. Makanya jangan mengejar ini aja apa? Buah ini. Tahapannya disimak bagaimana Nabi mengajarkan. Baik, saya kembali ke proses yang diajarkan Allah dalam surat Ibrahim ayat 24 dan 25 ini. Nah, maka membangun pondasi ini ya sedang bicara masalah proses. Nah, maka membangun pondasi lebih lama. Makanya Nabi dulu fokus kalau bicara turunnya surat itu dulu yang sering dibahas adalah mufassalah, ayat-ayat yang pendek-pendek, atau lebih bahas juz 30. Isinya apa juz 30 ini Ustazah? Isinya apa? Dari mulai amma yatasaalun tentang hari kiamat, itu hari kebangkitan. Nah, hari kiamat itu bicara ujungnya apa? Surga. Kalau enggak, neraka. Ini jadi ruh pendidikan kita. Jadi orang cerdas itu kata Nabi adalah
mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang mikir kehidupan saya nanti setelah mati di mana ya? Di surga atau neraka. Itu orang cerdas. Makanya bicara tentang proses itu yang paling lama menyiapkan apa berarti? Akar, fondasinya. Nah, kalau akar sudah kuat itu nanti mau dikasih beban seberat apapun ini. Misalnya saya buat ilustrasi biar gampang lagi. Ini tanah. Ya. Ini akarnya cuma masuk segini. Ini mungkin 10 cm ya. Ya. Tapi pohonnya tuh Masya Allah gagah sampai sundul langit ini. Ya ini. Ya, ini. Nah, ini mungkin ada 20 meter mungkin ya. Ya. Ini ketika terjadi angin, apa yang terjadi? Ambruk. Nah, maka begitulah generasi yang tidak kokoh akarnya. Akan munting nanti. Nah, boleh saya ini cerita, mohon maaf, ini tidak membicarakan keburukan, tapi mengevaluasi. Fenomena hijrah, cah hijrah, pemuda hijrah, dan beberapa itu, ya, sekarang habis. Kalau nggak dikatakan apa merosot itu ya, dan sebagian besar kembali ke habitat lamanya. Ya. Kenapa? Karena nggak kokoh tadi itu. Ya, nggak kokoh ini. Al-Quran itu bicaranya adalah, makanya Nabi bersabda, khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil Islam. Yang terbaik di antara kalian ketika masih jahiliyah itu kalau dapat hidayah akan terbaik menjadi muslim. Syaratnya satu, dia mau belajar. Karena euforia ini, kemudian dia muluk-muluk tapi tidak mau belajar. Kalaupun ada tablik akbar malah senang jadi panitia daripada peserta. Kan begitu faktanya. Nah, jadi panitia itu kan keren itu, wirawiri, nyutang-nyuteng, terus jadi MC di depan ngomong ya, kan keren gitu ya, sibuk gitu kan. Tapi kan ilmunya apa? Sedikit sekali kadang-kadang kan. Nah, ini yang terjadi katanya begitu. Ini saya dicurhati oleh founder salah satu muda hijrah itu. Jadi ketika mereka lebih seneng memang jadi panitia, ngelobi sana, nyupirin ustadz ini, ya, jemput ke bandara, kan keren itu. Ya, bisa foto, selfie, update di Instagram, cukup, habis itu pulang. Ya. Nggak ada ilmunya, nggak ada kokohnya, sehingga ketika dibenturkan, mohon maaf, dengan kepentingan misalnya begini, ya, tentang hal yang sensitif adalah tentang pekerjaan, ya, ma'isyah, riba misalnya, riba itu berat, maka termasuk syariat yang akhir diharamkan itu. Kenapa? Karena fitrahnya manusia itu apa? Kata Allah, wa innahu lihubbil khair lasyadid. Kecintaannya kepada al-khair itu al-mal, harta, lasyadid, amat sangat kuat itu. Maka nggak gampang itu. Maka Allah berbagai cara. Kadang Allah nggak langsung wa angfiku. Allah pakai tawaran, mangdallati yuqridullah qardon hasanan. Yuk, siapa yang mau minjemin Allah dengan pinjaman yang baik? Kenapa harus pakai bahasa pinjam? Mindsetnya kalau pinjam akan dikembalikan, tapi kalau minta nggak bakal dikembalikan. Sampai segitunya Allah bertahap itu, motivasi orang itu. Makanya ketika menemukan hal-hal misalnya akhirnya dia, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ya ambruklah dia. Kenapa? Karena ini bebannya berat, pondasinya tidak ada. Nah, tadi mengapa para sahabat tadi begitu ada beban? Kan hidup ini penuh beban nggak? Ada yang hidupnya penuh beban? Coba tunjuk jari. Hidupnya penuh beban ya. Agama itu beban, ya. Iya, beban. Beban syariah itu dua. Satu perintah, yang kedua larangan. Hanya dua itu. Dan itu butuh apa? Butuh kekuatan untuk bisa menjauhi larangan dan menjalankan perintah. Baik, difokus di sini. Nah, mengapa beban ini kemudian bisa
dipikul lah, karena ini kokoh sekali nih, ayatnya dalam sekali, mengujam ini ya, mengujam ya. Sehingga mau digoyang dengan sebesar apapun ya dia hanya sekedar gerak, tidak sampai tercerabut. Nah, makanya di ayat berikutnya Allah sampaikan permisalan mukmin yang buruk itu adalah kasyajaratin khabisat, seperti pohon yang buruk. Ayat berapa berarti itu? 26 27 kalau nggak salah Ibrahim. Ya. Malaha min qaror, dia nggak punya pijakan yang kuat. Makanya begitu ini Nabi juga nyinggung ini, ada generasi dua, generasi izah sama imaah. Generasi izah itu generasi yang kokoh. Ya, kalau imaah itu ya generasi yang mudah goyah. Ya, di mana angin bertiup, ya di sana dia nyondong kemana itu ya. Ini generasi imaah. Imaah itu ya tadi, ini eranya K-pop, maka condongnya ke K-pop. Ya. Eranya India sudah lewat ya. Ya. Ini eranya nanti dulu zaman kita SD boybandnya dari Amerika dulu ya. Ada Westlife, ada gitu-gitulah dulu ya. Zaman SMP kan kita seneng gitu-gitu. Posternya dibeli tempel di rumah. Padahal kenal kita aja enggak. Nah itu generasi imaah itu. Ya, ini sekarang eranya K-pop ganti K-pop ya. Dulu rambutnya mohak mungkin generasi itu ya. Sekarang sudah nggak laku. Sekarang rambutnya rambut apa? Ya pokoknya kayak Korea. Dulu cah lanang itu naik gagah tandanya apa? Ireng. Nah, sekarang cah lanang halus-halus itu. Ya, glowing ya. Produk glowing senukane ora cah wedok malah cah lanang. Nah ini kan generasi imaah ini goyang gitu. Ya. Nanti mungkin 20 tahun lagi trennya anak laki harus hitam, maco gitu ya. Mungkin nanti ada warna hitam itu lah. Nah, ini generasi imaah itu dia nggak punya pendirian. Kenapa? Nggak kokoh ininya, ilmunya nggak kokoh karena gagal menyiapkan pondasi tadi. Nah, terkait dengan anak-anak juga begitu. Semua ada tahapannya. Nah, makanya mengajarkan iman maksudnya apa? Substansi Quran itu apa? Itu yang diajarkan. Membuat anak cinta kepada Quran jauh lebih baik daripada mentarget hafalan Al-Quran. Ya. Membuat anak senang ibadah lebih baik daripada memaksa anak dengan target ibadah. Makanya nanti ibadah pun itu ada tahapannya. Nabi nggak pernah ngajari sahabat sholat duha sebelum diajari sholat malam. Nah itu kita mohon maaf, kadang kita kebalik-balik. Ya. Nggak ada. Bahkan sholat lail nanti Ustadz bisa buka surat Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil itu turun di awal-awal dakwah Nabi. Al-Alaq, Al-Muddassir, Al-Muzammil, baru Al-Qalam. 4 tema besar itu. Apa Al-Muzammil? Ya ayyuhal muzammil kumil laila illa qalilan. Itu belum wajib sholat 5 waktu, sudah dibangun sholat malam. Kenapa? Bangun pondasi. Nah, bangun pondasi itu pakai sholat malam Nabi. Ya, ini. Kenapa? Inna nasyiatal laili hiya asyaddu wad'aw wa aqwamu qila. Itu kan begitu ayatnya. Bunyinya bahwa itu waktu yang sangat hening. Kemudian setiap bacaannya terasa ya menenteramkan, damai dan lain sebagainya. Ini bab tentang urutan. Nah, ibadah juga begitu. Makanya dari mana tahu ya belajar, berilmu. Makanya Umar mengatakan tadi, kalau dulu jahiliyah hebat, di Islam pasti hebat. Satu syaratnya, mau belajar berbenah. Nggak ada istilah terlambat, sudah tua dan lain sebagainya. Baik, ini 3 hal ini ya, akar, batang, buah. Nah, 2 tadi tugasnya. 1 menyiram ini dengan keteladanan. Ya, dengan keteladanan. Makanya nanti bicara masalah keteladanan ini bicara masalah kebiasaan. Nah, orang tua ataupun guru, kalau labelnya guru digugu, ditiru. Nah, ini guru ini kiblat pertama. Santri nggak perlu dalil. Ya, nggak perlu dalil. Yang dilihat apa? Nah, makanya ada nasihat dari adiknya Muawiyah bin Abi Sufyan, namanya Uqbah bin Abi Sufyan. Ini orang alim. Dia ngasih motivasi kepada guru anak-anaknya. Apa kata beliau?
Hal pertama yang harus kamu perubah sebelum ngajari anakku, ya, apa? Islah linafsika, ya. Islahu linafsika, yaitu pembenaran dirimu sendiri. Maka ada istilah ibda binafsika. Itu ternyata semua sepakat bahwa yang paling efektif adalah keteladanan. Itu nomor satu. Ya. Kenapa? Fal hasanu indahu ma sana'ta. Anak ngerti hal itu baik kalau dikerjakan oleh orang tua atau gurunya. Oh berarti HP karena guru mengerjakan. Wal qabihu indahum, buruk menurut mereka adalah kalau guru menjauhi dan orang tua menjauhi, berarti buruk lah. Makanya butuh dua, disiram dengan keteladanan, yang kedua dijauhkan dari hama apa? Memang guru, orang tua wajib cerewet. Ya. Kalau Quran aja, Quran menceritakan Luqman al-Hakim. Itu kalau dalam hadis berapa tahun kita suruh sabar ngajari sholat? Ya. Perintahkan anakmu sholat kalau sudah usia 7. Kemudian pukul kalau usia 10, 7, 8, 9, 10, 3 tahun. Tidak boleh ngancam, tidak boleh maksa, tidak boleh keras. Oh ini betul ini. Ya. Yang dibutuhkan hanya satu, apa? Qudwah, keteladanan. Dan motivasi terus begitu. Tidak boleh anak 9 tahun kok diancam, pukuli, sabet, tidak boleh itu. Itu nanti ada trauma tadi. Ya, karena tadi berharap buah tapi tidak telaten apa? Ngurusi akar dan batang. Nah, ini wis pengenin dang-dang, maka akarnya biar cepat dia apa berarti? Dipupuk, ya. Nah, kembali ke tadi. Maka sabarnya sholat itu berapa tahun? 3 tahun. Setahun sehari 5 kali. Setahun berarti 365. Jadi kalau kita mohon maaf sudah putus asa kemudian diajari, kemudian curhat kepada orang begini, anak saya susah banget Pak sholat, sudah tak suruh-suruh ya, saya sampai capek mulutnya gitu. Loh, Anda sudah nyuruh berapa kali? Ya sudah sebulan ini. Padahal nyuruhnya berapa tahun? 3 tahun ya. 3 tahun itu 3 kali 365. Berapa ribu kali harus cerewet ini orang tua hanya untuk satu bab apa? Sholat ini. Nah makanya babnya adalah wastobir alaiha, dan sabarlah. Nah, jadi gak hanya sabar tapi suruh sabarnya di atas rata-rata. Baik, itu yang pertama nggih. Jadi maaf, yang kedua metodenya adalah mengajarkan secara bertahap. Saya tidak akan kaji hadis demi hadis ya karena waktu yang tidak panjang. Kemudian bagaimana bentuk tahapan juga adalah bahwa tidak mengajarkan yang tidak bidangnya. Ya. Jadi begini, boleh enggak tidak menjawab pertanyaan anak? Atau setiap pertanyaan harus dijawab? Tidak ya. Tapi ada kaidah dalam bahasa Arab itu, ya. Kaidahnya ketika bicara masalah tentang pertanyaan ini adalah kaidahnya Nabi SAW nanti menasihati kepada sahabatnya. Ya. Hadisun nas ala qadri ukulihim. Ajaklah bicara manusia sesuai dengan kadar apa? Nalarnya. Dia mampu enggak itu? Ya. Kalau enggak mampu jangan diajak bicara. Ya. Kenapa? Karena nanti itu bisa jadi fatal. Ini nanti di bab berapa ini? Ya, bab keempat ya, cara keempat terkait itu. Baik, saya cukupkan ya. Cara kedua, metode Nabi mengajar bertahap. Jadi kalau ada akar, batang, buah, sabar. Belum tentu kita ngajar 6 tahun panen buahnya. Panennya kapan nanti? Ya. Bisa jadi sudah mati kita baru panen kan gitu ya. Kayak orang tua nanam pohon jati. Yang panen siapa? Anaknya belum tentu itu. Kadang cucunya kan sampai 70 tahun itu baru gede itu ya. Ya. Sama orang nanam durian itu belum tentu kita yang panen, mungkin anak atau cucu kita. Ya ini. Nah itu bicara
pendidikan, makanya ada istilah pendidikan itu lintas apa? Generasi lintas masa, maka tulus zaman, waktunya panjang. Jangan kesusu, harus aku sing apa nyiram, kudu aku sing mana nih? Loh ini enggak berpikir begitu. Bicara generasi itu bicara yang penting tadi tahapannya sudah benar. Akarnya disemai terus ya, disuburkan, batangnya dirawat. No, adapun buah itu bonus. Bahkan buah itu sering sekali Allah bicara di tempat yang berbeda. Nah, makanya bicara menanam ayat 29 Al-Fatah, bicara panen, Allah bicara di ayat tadi. Ayat 24-25 surat Ibrahim, kan jauh sekali masanya itu, memanen dengan menanam. Ya. Nek wong Jawa gimana? Ora kudu menangi panene. Ya rugi ya. Ya kalau bicara untuk rugi, nggak ada yang rugi. Coba saya tanya Ustadzah, besok yang dapat mahkota Ustadzah apa orang tuanya? Ya, kok enak ya? Ustadzah yang capek-capek ngajari di pondok itu ya. Nah, orang tua kok dapat mahkota? Itulah Allah keadilannya. Orang tua dapat mahkota itu karena dia sudah mengikhtiari, percaya. Nitipkan ke lembaga pendidikan itu bagian dari keyakinan yang luar biasa. Itu nggak semua orang yakin loh ini. Ya. Mungkin nitip aja nggak yakin itu. Nah kalau sudah yakin nanti menyemai dengan apa? Doa. Lah kenapa guru nggak dapat mahkota? Guru dapat yang lebih istimewa dari itu apa? Ilmun yumtafa'u bih. Setiap dia ngajari Al-Fatihah, kemudian dipraktekkan muridnya, setiap murid baca Al-Fatihah sehari 17 kali, guru dapat pahala terus mengalir tanpa ada mengurangi pahala sang murid ini. Ya. Ini metode yang kedua. Yang ketiga, sekarang menghindari kebosanan. Ya. Di sini kalau pulang gasik murid yes atau no? Guru kalau pulang gasik yes apa no? Bahagia ya pokoknya. Sepakat itu ya. Itu sejak zaman dulu ada Belanda sampai sekarang ya. Balik gasik asik gitu ya. Ya. Kayaknya itu memang fitrah kita ya. Berarti pendidikan ini membosankan ini. Super ya. Ya, manusia itu begitu, makanya perlu apa? Perlu ilmu ya. Baik, metode ketiga, menghindari kebosanan. Ya. Ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tahu, makanya nanti beliau bersabda, hadisnya tentang iman. Innalikulli amilin syarah. Setiap orang beramal apapun itu ada masa-masa semangat. Tapi ingat, wa fi kulli syaratin fatrah. Tapi nanti di masa semangat itu ada masa futur. Apa futur? Turun, boring. Ya, bahasanya sekarang berarti perlu healing. Ya, halan-halan ya. Ya, ini memang ya fitrah begitu. Makanya Nabi itu kaya metode, tidak dengan satu ya. Apa yang diceritakan oleh para sahabat tadi begitu Nabi bersabda, orang beramal itu ada masa semangat, ada masa lemah itu ya. Maka siapa yang dalam masa semangatnya ya itu wajar kalau dia terbaik. Tapi siapa yang dalam masa lemahnya ala sunnah tetap beramal soleh, dia aflaha, yang beruntung. Artinya apa? Jadi Nabi tahu bahwa fitrahnya manusia ini ya, aslinya manusia itu banyak sekali keburukannya, maka disebut innal insana, sesungguhnya manusia itu hampir pasti Allah bicara manusia itu karakternya banyak negatif. Misalnya innal insana khuliqa halu'a, manusia itu suka apa? Ngangkluan ya, keluh kesah itu terus itu. Jarang kok orang ketemu langsung apa cerita. Pedagang misalnya ketemu nggak mungkin cerita, walhamdulillah daganganku laris hari ini habis semua ya. Ya kemarin-kemarin juga begitu ya, nggak ada. Mesti kalau rame menang, nek bangkrut ngeluh cerita ya. Wah angel saya golek duit tok dan lain sebagainya. Ini fitrah manusia. Maka fitrah kebanyakan negatif, kebanyakan. Makanya
hawa nafsu itu negatif. Innan nafsa la ammaratum bisu. Karena ini hawa nafsu ini cenderung negatif. Nah, hawa nafsu ini sukanya apa? Banyak sekali. Ya, tadi nuruti keburukan, 2 menunda. Ya, nunda-nunda. Nunda-nunda ini kan jelas ini. Ini Nabi ngajari sat-set ya sekarang ya. Ya itu. Makanya jangan kelenyar-kelenyar, ingah-ingih apalagi. Minggrang-minggring. Ya. Kelentrak-kelentruk ya. Makanya Nabi bersabda begini. Ida amsaita fala tangtadiris sobah wa ida asbahta fala tangtadiril masa. Kamu kalau sedang di waktu sore, tidak usah buang waktu nunggu pagi. Pagi itu nggak ditunggu, akan datang sendiri, rasa ditunggu nih itu. Kayak kita kan ngabuburit ya. Kebiasaannya apa? Nunggu buka. Rasa ditunggu itu teko dewe gitu. Artinya apa? Nabi ngajari apa? Khud min sihatika qabla saqamik. Manfaatkan kesempatanmu sebelum datang masa sempitmu ya. Ada istilah begini dalam bahasa pondok itu. Dadajat baidatul yaum khairun min dadajatil ghad. Apa artinya Ustaz? Telur hari ini lebih baik daripada ayam besok. Ya, ini nek sing santri nyelelek, nek saya sabar sehari dapat ayam daripada kesusu dapat telur. Padahal pepatah itu hendak mengajarkan yang ada hari ini itu kerjakan, besok ada yang lain begitu kan gitu. Jadi cuma nek santri cok kreatif itu. Lah, bicara masalah ini adalah bicara tentang bagaimana agar apa yang dirasakan anak itu kita tahu dan ada solusinya. Nah ini berarti menghindari kebosanan karena banyak sifatnya tadi santai, suka menunda, tergesa-gesa. Kalau kesah ini manusia semua. Ya. Nah kecuali ilal musallin, kecuali yang rajin sholat. Nah itu nanti sholat itu betul tanha anil fahsya wal mungkar. Baik, bagaimana Nabi menghindari kebosanan? Nah ini diceritakan dalam halaman 116. Ini yang cerita adalah siapa ya di sini? Abdullah ibn Mas'ud ya. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini orang yang Masya Allah Jibril menyampaikan ya, kalau mau belajar Al-Quran belajarlah kepada Abdullah ibn Mas'ud. Nabi kemudian menyampaikan kepada Umar sama Abu Bakar, kalau mau belajar Quran belajarlah kepada Abdullah bin Mas'ud. Ini sudah luar biasa. Makanya banyak orang yang punya keistimewaan itu harus digali. Apa sih yang bikin istimewa itu? Kayak Khadijah. Khadijah masuk dapat salam dari Allah itu. Ya. Kita bisa bayangkan Allah kok titip salam sama hambanya, yang padahal jumlahnya miliaran hamba itu. Allah kok titip salam itu. Maka ini mesti sosok yang luar biasa. Baik, bicara langsung ke sini ya. Apa yang dilakukan yang diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud, dia cerita. Saya itu ya ketika bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diceritakan lagi oleh muridnya. Nah, ini cerita muridnya Abdullah bin Mas'ud dulu ya. Dia cerita bahwa guru kami Abdullah bin Mas'ud itu memberi pelajaran kepada orang-orang hanya setiap hari Kamis ya. Kemudian muridnya itu merasa apa? Kurang. Syekh mosok ngaji cuma sepekan sekali. Nek iso tiap hari. Nek iso sehari malah 5 kali ya. Sebagaimana waktu sholat itu. Abdullah bin Mas'ud itu kemudian mengatakan begini. Ya. Ma yamna'uni an uhaddisakum illa karahatu an umillakum. Saya ini bukan nggak mau. Kalau pahala saya seneng aja. Kan setiap ngajar saya dapat pahala. Saya itu hanya satu yang saya takutkan. Kalian akan bosan. Ya. Bil mau'idah wa inni atakhawwalukum bil mau'idah kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna biha makhafatas samah alaina. Beginilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi yang ngajari 10 ayat dulu. Ya, selesai diajarkan, dipraktekkan, pindah 10 ayat berikutnya terus gitu. Nah, ini kalau diterjemahkan adalah maka hari ini ya memang
saya tidak bisa menyalahkan kalau sudah menjadi kurikulum target, ya itu memang sesuatu yang ya anak bagaimana caranya kan bisa tercapai targetnya. Tapi dalam Islam kalau bicara konsep, Islam lebih bicara tentang kondisi masing-masing. Lah makanya sebenarnya nanti ada bab berikutnya itu melihat kondisi masing-masing anak. Nah, ada yang bisa, ada yang tidak bisa dengan muatan yang sangat padat sekali. Ya. Kalau di SD pulang jam berapa? Beda-beda ya, tergantung pilihan kelas. Ya. Bukan diserahkan siswa mau pulang jam berapa gitu ya. Ya, ini jadi, nah nanti berarti guru ini kan nggak boleh mati gaya. Nah, gimana caranya nggak mati gaya? Ya bagaimana dengan yang padat itu, makanya kita kembali ke konsep dulu. Ada konsepnya kan, bahwa kurikulum itu penting. Metodologi lebih penting. Guru yang bisa memudahkan jauh lebih penting. Nah ini berarti kan gurunya ini. Makanya guru itu sebelum ngajar ini penting. Saya belum lama ketemu guru, mantan guru ya, Masya Allah. Beliau ini ngajar SD 20 tahun. Ya, ngajar SD 20 tahun. Dipromosikan kon ngajar SMA nggak mau. Ya, sampai diojo-ojo ya akhirnya mau gitu ya. Beliau punya alasan dedikasinya karena lebih senang bangun pondasi tadi. Ya. Jadi lebih senang bangun pondasi dan beliau tidak merasa ketika yang lainnya meremehkan, oh ngajar SD ilmunya ra bakal munda gitu ya gitu. Loh. Beliau itu Masya Allah meskipun hari-harinya ngajar SD, persiapannya selalu setiap mengajar, bahkan malamnya sudah belajar. Ini besok menyampaikan apa ini? Misalnya tema tentang alam. Ya, ini makanya guru harus punya roh, ini adalah guru yang sudah punya persiapan. Makanya ada pepatah gimana? Faqidu syai' la yu'ti. Ya. Yang tidak punya sesuatu tidak bakal bisa memberi. Beliau malah cerita itu nyiapkan bagan-bagan, Masya Allah. Ya. Jadi hal yang mau disampaikan besok itu sudah disiapkan. Ya, kayak guru-guru di sini ya mungkin sudah siap persiapan ya. Kemudian potensi-potensi nanti ada pertanyaan apa atau nanti mau memancing dengan pertanyaan apa sudah disiapkan itu. Itu yang dimaksud tadi bahwa guru itu komponen terpenting daripada kurikulum, metodologi. Guru jauh lebih penting. Kenapa? Karena kurikulum benda mati. Ya, siapa yang menghidupkan? Ya guru. Di tangan guru kreatif penuh ide, kurikulum benda mati jadi hidup. Sehebat apapun kurikulumnya, kalau gurunya tidak bisa menghidupkan, hanya menjadi bahan baku yang mati tadi itu. Nah, jadi di sini penting. Nah, saya sedih teringat pentingnya persiapan ini. Ada Syekh di Yaman itu diceritakan begini. Beliau ini penulis kitab fikih. Ya, banyak karya Imam dalam mazhab Syafi'i itu, punya banyak karya. Beliau diundang untuk daurah. Ya. Beliau diundang daurah, daurahnya itu adalah daurah akidah. Ya, undangannya daurah akidah. Ya. Tapi ternyata jamnya itu yang berhalangan keliru, sehingga hari itu yang tadinya beliau persiapan akidah diganti daurah fikih. Jauh-jauh datang, beliau punya banyak karya fikih, beliau menolak dengan halus. Mohon maaf, saya persiapannya akidah. Loh Syekh, bukankah jenengan pengarang kitab fikih? Iya, tapi saya adab menghormati ilmu adalah persiapan sebelum menyampaikan. Ini luar biasa ini. Ya. Jadi kan orang modelnya kan banyak kan. Yang penting melaku ya, pikir kari kan, atau dipikir karena melaku. Ya. Ini nggak baik, ya nggak baik gitu. Ya saya ketemu beberapa Masya Allah khotib mubalik lah gitu. Saya tanya ini bukan mubalik kaleng-kaleng ya, tapi beliau ini setiap mau ngisi persiapan. Kenapa? Itu bagian dari adab kepada ilmu. Ya. Ini adab, bukan meremehkan ini. Jadi ilmu itu kalau diremehkan dia akan hilang dari kita. Ya, makanya fattakumah wa yu'al
yu'allimukum. Wah, kamu takwa sama Allah akan dipintarkan oleh Allah. Nah, ini babnya bagaimana biar nggak membosankan. Ya, guru harus banyak belajar metodologi ya. Jam 8, Pak. Jam 8. Cukup ya? Cukup ya? Dapat 2 ya. Berikutnya nanti ada memperhatikan kondisi masing-masing orang yang belajar. Makanya Nabi ini penting, kenal semuanya. Nah, Nabi ini kalau habis sholat selalu menghadap ke jamaah. Nah, itu pentingnya apa? Mengabsen ternyata. Dilihat dari ujung, tengah, pojok, dilihat. Nabi mesti ngerti siapa yang nggak hadir. Maka pernah bertanya, Aina Sauban di mana? Tahu kenapa? Nabi sudah hafal, sering menghadap. Nah, apa aktivitas Nabi pada subuh? Tidak melulunya Nabi itu yang sering kita dengar kan Nabi duduk zikir sampai matahari terbit. Enggak, Nabi sering sekali nanya sahabat, dikumpulkan nih, yuk siapa yang pagi ini sudah bebaskan budak? Siapa yang sudah jenguk orang sakit? Siapa yang sudah takziah? Siapa yang sudah bantu janda miskin? Itu dimotivasi Nabi ingin ngerti masing-masing itu seperti apa karakternya. Nah, makanya Nabi bersabda, manusia itu seperti bahan tambang. Namanya bahan tambang, Pak. Ada batu, ada permata, ada emas, ada perak. Bahan-bahan itu kan. Ya. Batu sama emas bagus mana? Ya. Tapi belum tentu emas itu cocok di semua tempat itu. Coba emas buat mondasi cocok nggak? Misalnya Pak itu ya, misalnya aja itu kan, itu, ya. Nah itu maksudnya, belum tentu batu itu nggak baik. Dia spesial di tempatnya itu. Lah itu guru harus punya apa? Kepandaian membaca murid ini. Ya. Kan begitu harusnya gitu. Artinya nggak semua. Saya tanya, emas sama perak bagus mana? Bagus emas. Tapi ada tempat emas nggak cocok ditaruh, yang cocok hanya perak itu. Makanya nggak ada yang nggak punya peran. Murid harus istimewa di tangan guru yang bisa membaca kemampuan muridnya. Itu insya Allah pertemuan yang akan datang ya. Ini bagaimana memaksimalkan potensi anak didik kita. Barakallahu fikum. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Abdul Karim atas kajian yang diberikan pada pagi hari ini. Ustaz yang dimuliakan Allah, demikian tadi kajian yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Karim, banyak sekali manfaat yang kita dapat. Jadi mulai dari tadi metodologi Rasulullah mengajarkan ilmu secara bertahap, jadi jangan langsung instan gitu, jangan, berarti harus bertahap, dan kemudian juga menghindari kebosanan ketika mengajar. Mungkin selanjutnya kita buka termin yang pertama untuk pertanyaan, mungkin 2 orang penanya dulu, monggo Ustaz Alim. Baik Ustaz, jazakumullah atas waktunya Ustaz. Menarik sekali kajian kita pada pagi hari ini tentang tema mengajarkan harus bertahap. Ini yang saya tanyakan ya Ustaz, mendidik itu bukan mendadak, maka tanamkan kecintaan dan jangan memaksakan. Kemudian di beberapa kita ketika ada pelatihan motivasi itu sering disampaikan kita itu biasanya dipaksa menjadi terbiasa, kemudian luar biasa. Lah ungkapan seperti itu bagaimana Ustaz? Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua berkenaan dengan sholat duha, karena ini juga nanti harapannya menjadi evaluasi bagi kita yang hari ini kita kerjakan. Saya pernah mendapatkan sebuah riwayat atau berkenaan dengan bahwa Ibnu Abbas itu pernah bahasanya ngoyai orang-orang yang sholat duha setiap hari. Tidak boleh, ini itu sunnah. Tidak dikerjakan sebagaimana sholat wajib, maka jangan dikerjakan setiap hari. Ya artinya kadang dikerjakan, kadang tidak, kadang dikerjakan. Ya karena tadi kalau kemudian dipaksakan, kemudian menjadikan kebosanan, itu kan khawatirnya tadi trauma pendidikan. Itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga,
Ini juga hubungannya nanti dengan kebijakan juga, bahwa kita itu disuruh bersabar selama 3 tahun, karena tadi anak 1 sampai 7 tahun itu sifatnya kita hanya ngajari, kemudian 7 sampai 10 tahun atau jeda itu berarti kita memerintahkan dengan bersabar atau tidak boleh memberikan hukuman. Lah, anak usia 7 tahun sampai 10 tahun kalau kita implementasikan di sini adalah kelas 1 sampai kelas 3. Lah, apakah diperbolehkan ketika misalnya anak belum bisa sholat 5 waktu terus kemudian kita menghukum dengan sesuatu hukuman? Karena tadi bahasanya kita lebih mengedepankan tanamkan kecintaan dan jangan memaksakan. Maka tentu saat jazakumullah khair. Jazakumullah khairan pada Ustaz Alimin atas pertanyaannya. Mungkin Ustaz Abdul Karim tafadhol Ustaz untuk pertanyaan yang pertama. Ya, pertama tadi pertanyaan sering sekali di pas motivasi ya. Apa tugasnya motivator? Memotivasi kan? Ya, maka selalu ditanamkan tentang optimisme. Ya, tadi dikatakan saya juga sering mendengar itu ya. Maka dipaksa, terbiasa, luar biasa. Nah itu tagline itu juga melihat usianya tentunya. Ya, makanya ada usia-usia itu kalau mukallaf. Nah kalau sudah mukallaf memang harus dipaksa. Mukallaf itu orang yang sudah kena beban balik. Kenapa? Itu sudah wajib. Yang wajib itu berarti meninggalkan dosa. Nah tagline yang seperti itu dalam Islam pun kalau sudah bab tentang mukallaf memang harus dipaksa. Makanya nanti mukallaf apapun dalam hal apapun, misalnya mukallaf kok nggak bayar zakat, tegas Quran, khud min amwalihim, ambil harta mereka, sitah dulu, dihitung, keluarkan, kembalikan kalau sudah dikeluarkan. Itu mukallaf karena sudah kena tanggung jawab. Nggak sholat ditangkap itu, ya ditanya. Kamu ngerti nggak sholat hukumnya wajib? Tahu, kenapa nggak sholat? Malas. Nah, kalau malas ditakzir, dihukum oleh mahkamah syariah. Kalau dia mengatakan, sholat nggak wajib, itu dieksekusi dalam fikih siasah syariah. Nah itu babnya tentang yang sudah mukallaf berarti. Ya memang harus begitu. Kenapa? Jiwa manusia itu cenderung buruk semua tadi. Ya, tergesa-gesa, menunda-nunda, berkeluh kesah, males-malesan, maka harus dipaksa. Ya, bagaimana maksanya? Dengan diri kita sendiri kan, begitu yang paling mujarab itu. Nah, adapun untuk anak-anak yang belum mukallaf, kita bicara yang belum mukallaf ya. Anak SD kan belum mukallaf rata-rata kan, karena nanti mungkin taklifnya 13 tahun baru haid ataupun mimpi basah ya. Adapun kepada anak-anak, ya tadi anak-anak itu hanya cukup butuh 2 tadi, disiram itu berarti dikasih qudwah, motivasi, kisah-kisah, keteladanan, terus begitu. Yang kedua dijauhkan dari hama. Jadi memang nggak boleh bosan-bosan. Saya cerita pernah ketemu kiai di Kalibungu, masjid apa itu? Masjid pinggir jalan itu apa? Masjid yang depannya alun-alun itu ya. Masya Allah. Santri itu ketemu kiai tawaduk munduk ya, nggak ada yang nyekel kitab kok, gembleng-blengan kitabnya di ini mesti di sini. Saya nanya, yai, niku kitabnya nopo? Maksudnya ngajari kok bisa begitu ngopo? Mboten nonton kitabnya. Lalu niku ngotot mawon lare kok apa ketemu guru rak munduk diundang, le dikandani. Itu yang maksudnya tadi ya. Hanya butuh apa? Diberi siraman untuk dimotivasi. Yang kedua diberi teguran ketika dia tidak benar. Ya mungkin kitabnya ada, cuma beliau nggak cerita saja. Saya pengennya kitab apa sih kok santrinya kok bisa sehebat itu yang dipakai ngajar kitab apa? Beliau jawab buat nonton kitab. Lari beling ya diundang, ya dijewer, dikandani. Nah artinya apa? Anak-anak itu sesederhana itu, tapi memang tidak gampang. Artinya apa? Cerewet, nasihati terus, memotivasi itu jauh lebih dibutuhkan untuk anak-anak. Nah, adapun mentarget, memaksa, menghukum itu bagi yang sudah mukallaf tadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua tadi
Sholat duha, baik. Jadi begini, kaidah umumnya adalah al-aslu fil ibadati at-tahrim ya. Semua ibadah itu hukum aslinya haram dikerjakan kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Illa madalla dalil ala wujubi, kecuali ada dalil yang mewajibkannya. Nah, terkait dengan ibadah, makanya di situ ada kaitannya dengan tarbiyah, ada kaitannya dengan ibadah langsung hablun minallah. Nah, kaitan dengan ibadah yang sifatnya tarbiyah, lah ini harus diprogram. Makanya ada istilah duha berjamaah, sholat malam berjamaah, itu untuk takdiban pendidikan. Nah, pendidikan di situ tidak bisa disamakan dengan ubudiyah mahdoh seperti bagaimana kita kepada Allah. Contoh, kalau di dalam tentang sholat tadi, sholat duha tadi, ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda memang kepada sahabat, dan itu juga melihat siapa yang diajak bicara. Kali ini bicaranya kepada Abu Hurairah, orang yang habis waktunya untuk belajar menulis hadis. Beliau dinasihati 3 hal. 1, witir sebelum tidur. 2, puasa ayamil bid. 3, sholat duha. Nah, sholat duha. Tidak ada keharusan rutin, tidak ada kemudian berjamaah ataukah tidak. Nah, itu nanti ceritanya sahabat, bagaimana sholat duhanya Nabi. Nah, kadang Nabi 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, kan semua kan riwayat-riwayat itu. Nah, bagaimana Nabi, apakah berjamaah? Nabi mengerjakannya sendirian. Sholat berjamaahnya Nabi hanya ketika sholat taraweh, dan itu hanya 3 hari. Nah, yang begitu itu harus dipahami dengan sumul, konteksnya apa. Kalau konteksnya adalah ibadah fardiyah, maka harus sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi. Ya, misalnya tadi, kalau tadi cerita Ibnu Abbas ngoyak-ngoyak kemudian mengatakan ini enggak wajib, itu kisah begitu banyak yang semisal. Misalnya Umar sama Abu Bakar pernah enggak korban. Jadi ini juga enggak baik. Motivasi pengen korban sampai pakai dalil, siapa yang tahun ini enggak korban enggak usah ke masjid lagi, kan ada dalilnya itu ya. Karena Umar bin Khattab pernah enggak korban, Umar pernah enggak korban, Abu Bakar pernah enggak korban, padahal Abu Bakar itu orang terbaik setelah Rasulullah. Kenapa enggak korban? Karena takut nanti dianggap wajib itu. Nah, ini bab tentang pribadi. Nah, adapun tentang pendidikan, sah-sah saja membiasakan sesuatu sebagai pola pendidikan. Nah, maka di duha itu satu menumbuhkan apa? Tujuannya menumbuhkan kecintaan kepada sunnah. Yang kedua itu sebagai takdib pengajaran, misalnya ngajari bacaan sholat. Makanya baiknya mungkin dibaca jahar kan, mulai Allahumma ba'id sampai bacaan rukuk sujud semua dibaca dengan jahar. Kenapa? Kalau ada yang keliru diluruskan. Teman-teman, gerakan sholat, rukuknya yang kurang sempurna, tumak ninahnya, sujudnya kurang sempurna, nempel anggota tubuhnya yang 7, itu dijadikan media mendidik adalah ketika sholat duha. Ya, jadi nggak ada masalah kalau urusan untuk pendidikan. Ya gitu ya Mas Alimin. Ya, itu yang tadi ruhnya belum dapat berarti. Ya, jadi tadi memang kita fokus pada buah, tidak sabar ngopeni akar dan batangnya tadi. Ya, makanya ya itu hal yang wajar memang. Jadi gini, ada hadis begini. Ya, kalian tidak akan masuk surga dengan amal soleh kalian. Ya, tetapi karena rahmatnya Allah. Tapi rahmatnya Allah hanya turun kepada orang yang banyak beramal soleh. Itu kan babnya apa berarti? Harus berpikir, kalau sekedar untuk sholat saja, puasa saja, atau ibadah kita itu nggak cukup untuk bayar surga yang seluas langit dan bumi. Tapi kita juga harus paham, Allah cinta qaribun minal muhsinin kepada orang-orang yang banyak beramal soleh yang baik. Maka untuk meraih cintanya Allah, kita memperbanyak amal ibadah kita. Nah, kalau kasuistik seperti itu, saya kira ini memang ya bukan 1-2 kan.
Rata-rata begitu, apalagi di anak usia-usia mungkin labil kayak SMP, SMA, itu ya sudah di pondok mungkin jam 3 bangun. Faktanya sampai rumah subuh nek ora digugah ora tangi. Nah, itu yang ada yang terlewatkan berarti fase-fasenya ini. Kesadarannya belum tumbuh. Tapi kebaikan pembiasaan tetap dijalankan, dirutinkan tadi. Ya, wawalan sebab. Yang tiga apa tadi? Oh iya. Ya. Baik. Jadi sebenarnya begini, ya, perihal sholat itu sebenarnya itu domainnya rumah sebenarnya. Ya, artinya apa? Sekolah ini hanya memberikan apa? Misalnya ini, ada sekolah yang buat amal yaumi. Amal yaumi itu amal harian, mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, yaitu seharian. Misalnya yang kelas 5 SD ya, bangun sebelum subuh karena harus sholat 2 rakaat sebelum fajar. Habis subuh tilawah, kemudian bantu orang tua, ada checklistnya itu. Ini adalah domain rumah sebenarnya. Domainnya sekolah adalah memotivasi anak-anak dan menyadarkan tanggung jawab orang tua. Nah, begitu. Nah, domain sekolah itu aslinya adalah memintarkan anak. Nah, jadi ada anak kok gak bisa baca dengan baik, yang salah gurunya atau orang tuanya? Gurunya, karena ini domainnya guru sekolahan. Tapi ada anak kok akhlaknya tidak baik, aslinya domainnya siapa? Ya, orang tua, aslinya orang tua. Ya, aslinya begitu harusnya pemahamannya itu. Ya, termasuk ibadah. Kan bersama guru kan hanya beberapa jam saja kan, di rumah lebih panjang. Aslinya domainnya rumah. Nah, makanya kalau mau baik itu kerjasamanya rumah sekolah nggak boleh putus, harus terus nyambung. Mana domain rumah harus dipahamkan orang tua. Pak, niki tugas jenengan. Kami itu hanya motivasi anak-anak dan menyadarkan jenengan. Jadi nek anak susah bangun subuh jangan wadul sama saya. Guru boleh begitu gitu. Ya. Loh, jenengan harus lihat ini. Misalnya belum mendoakan, belum ngasih contoh, ya, belum motivasi. Gitu. Nah, cuma faktanya kan orang tua itu nyekolahkan anak seperti ke tukang jahit ya. Bawa bahan, ngasih model, berapa hari, bayar sekian, dijupuk, dinggo wis enak. Kan panen itu ya. Kan begitu faktanya kan. Nah, makanya butuh kesabaran. Nah, baik, saya fokus ke pertanyaan tadi misalnya, apakah boleh dihukum? Ya, saya beberapa kali ikut seminar pendidikan kaitan dengan hukuman dalam Islam seperti apa. Ada sebenarnya banyak karya para ulama tentang hukuman dalam Islam itu ya. Ada yang kemarin menyampaikan, saya lupa referensinya ini. Jadi inspirasinya dari hadis Nabi. Hadis Nabi begini. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khuliqin nas bi khuluqin hasanin. Ini ternyata konsep pendidikan. Ketika anak yang salah, hukumannya adalah ibadah. Ya. Misalnya anak bicara kotor, maka hukumannya istighfar. Sama membaca misalnya ayat berapa yang ditentukan, ayat kursi, Anas, Al-Falaq itu. Itu kenapa? Atbi sayyi'atal hasanah. Perbuatan buruk ganti dengan yang baik, tamhuha. Jejak keburukannya akan dihapus oleh Allah. Nah, itu ada tentang konsep pendidikan hukuman adalah dengan ibadah. Nah, maka yang ngomong buruk suruh istighfar 100 kali. Ngomong buruk lagi suruh membaca surat-surat pendek. Ngomong buruk lagi suruh apa lagi begitu. Atau nanti birrul walidain cara menghukumnya. Anak bisa jadi. Kenapa ada kisah Yahya? Yahya itu Masya Allah di dalam Al-Quran surat Maryam ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainal hukma sabiyya wa hanana min ladunna wa zakah wa kana taqiyya. Yahya itu anaknya kenapa lembut sekali itu. Nah, ternyata hananan lembut itu dia karena birrul walidaynya kuat sekali dengan Nabi Zakaria itu. Nah, makanya anak yang ngomong kasar PR-nya adalah hukumannya birrul walidain. Kamu mijitin orang tuamu, pulang ke rumah bantu nyuci, bantu ngepel dan lain sebagainya. Jangan bicara hukuman adalah biar dia jerah. Nah, hukuman itu nggak hanya buat jerah, tapi apa?
memperbaiki yang buruk sebelumnya begitu. Nah, banyak cara sebenarnya. Nanti kalau ada waktu ya kita bicara tentang hukuman dalam Islam yang pas seperti apa komposisinya. Kan harus pas gitu. Nek dosisnya ketinggian nanti nggak mempan lagi dihukum dengan yang rendah. Nek dosisnya kerendahan ya nggak mandi. Ya misalnya wis ya, kebal itu. Makanya semua ada dosisnya, ada ilmunya ya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya Ustaz Alimin. Saat-saat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sangat asik sekali nggih pembahasannya. Seakan-akan kita tidak ingin mengakhiri kajian pada pagi hari ini. Seru gitu. Tapi karena waktu yang tidak memungkinkan, waktu sudah menunjukkan jam 8.21, kita harus mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini. Baik, saat-saat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah melaksanakan kajian pada pekan pertama, kajian rutin ya. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut terus dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah menjalannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Sadah yang meluangkan waktunya bisa hadir pada pagi hari ini, dan juga Ustaz Abdul Karim jazakumullah khairan atas ilmunya yang diberikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya sebagai pembawa acara apabila ada salah kata kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.